Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'anna qulubahum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita di malam kini, mari bersama-sama kita menyampaikan ucapan puji syukur kehadirat Allah dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin di atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga di malam kini dapatlah kita mengisi sisa-sisa hidup awak dengan beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita itu diterima dan diberikan Allah balasan, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan itu mengantarkan kita untuk mendapatkan redha Allah, karena Allah menyembunyikan keredoannya di dalam ketaatan. Kenapa Allah menyembunyikan keredoannya di dalam ketaatan, dalam ibadah? Supaya nak bersungguh-sungguh buat ibadah. Kenapa kita bersungguh-sungguh beribadah, bertaat kepada Allah? Karena di dalam ketaatan itu ada redha Allah. Maka nak dapat jawab redha Allah, bersungguh-sungguh awak beribadah. Maka dilaranglah awak memandang-mandang amal yang ketek dengan pandangan remeh. Itu tidak boleh. Bahasa apa itu? Awak tidak tahu bisa jadi di dalam amal yang seketek itu, di situ dapat redha Allah. Indah adalah awak nang surang nang tahu di ma tu latar redha. Yang jaleh redha Allah ada di dalam ketaatan. Apakah di dalam solat, di dalam puasa, di dalam haji, di dalam baca Quran, zikir, salawat dan sebagainya, tak jaleh awak. Allah sembunyikan itu. Tapi kalau ditunjukkan oleh Allah redha amu ada di dalam solat, tentu solat seluruh kerajaan. Maka harapan satu orang yang beramal, amalnya mengantarkannya untuk mendapatkan redha Allah. Kalaulah dapat redha Allah kepada awak, datanglah sakinah fi qalbi, rasa tenang di dalam hati. Maka nak ingin awak mendapatkan surga di dunia, ada surga dunia, ada surga akhirat. Jalan yang akan ditempuh adalah untuk mendapatkan keduanya sama. Orang kalau nak mendapatkan surga Allah, maka dia dimanja-manjakan oleh Allah di dunia, disanangkan, ditenteramkan Allah hidupnya. Begitu pula nanti di akhirat, awak mendapatkan surga Allah, dimanjo-manjo Allah awak nanti di akhirat. Anak ketujuh lain. Nah, untuk hidup dapat dimanjakan Allah di dunia, tinggalkan berbagai macam kemaksiatan, bermacam dosa. Koklah tabik dia dosa, bertobatlah kepada Allah. Bahawa bertobatnya, ditinggallah kerajunan salah itu. Tekad di hati tak kamu ulang lain, menyesalah dari perbuatan yang salah. Tingkatkan amal-amal ibadah.
Maka untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan surga Allah di atas dunia, tinggalkan berbagai macam perbuatan maksiat, tingkatkan amal soleh. Sudah. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Jadi kalau bertanya orang, di mana tersembunyinya kemurkaan Allah, kemarahan Allah? Di dalam kemaksiatan. Bahkan Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan supaya manusiaku bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Sebab di dalam maksiat ada murka Allah. Maka awak jangan sampai meremeh-remehkan dosa kita. Sebab awak tidak akan pernah tahu, bisa jadi di dalam dosa kita itu ada murka Allah. Gulai sadam tajarang, bumbu kurang dan kunyi salai. Di laman tetangga don kunyi. Awak biar balari kalaman ambil don kunyi kurang salai. Ada orang tu mami ambil sini kunyi orang anda makan don kunyi barabana lah. Anda nyo bukan tak barabana tu. Bisa jadi dosa yang dianggap awak tak bara tu kan. Di dalam itu ada kemurkaan Allah. Sehingga awak harus hati-hati berbuat maksiat. Jangan sampai maksiat kau nanti membuat awak mendapatkan murka Allah. Kalaulah dapat murka Allah, di situlah resah galau sepanjang hari. Bab sifat dosa itu adalah menyusahkan. Sila materi dunia kau ada dia wan. Pitih lai banyak arato sanggo anak-anak lai menantu ado cucu lai. Ado dorang ado dia wan. Tapi dalam hati susah si baka panjangan. Air diminum terasa racun, nasi dimakan terasa sekap, lalu indah anggur, makan tak lama, nang kurang dalam diri wan. Ternyata ada dosa nang membuat hati susah. Itu disebut dengan neraka dunia. Nah, untuk mendapatkan redha Allah maka harus awak bisa mencintai Allah. Maka seorang ulama besar yang lahir di Khurasan, wafatnya di Baghdad tahun 237 Hijriah. Namun beliau adalah Imam Hatim Al-Atham. Imam Hatim Al-Atham ini, dia mengatakan yang pertama, man ada'a, siapa orang-orang yang mengaku-ngaku, siapa orang yang mendakwa-dakwakan. Kalau bahasa orang kini namanya mengklaim. Siapa orang yang mengaku-ngaku bahasanya hubballah, dia adalah orang yang cinta kepada Allah, orang yang nakik kepada Allah. Kalaulah mengaku, sadualah orang bisa mengaku. Orang kaya mengaku cinta dan nakik kepada Allah. Dia hanya mengaku nakik kepada Allah. Dia atas sifat pemurahnya. Walal ghina bi ghairi judin. Tidak akan ada mulianya seorang orang yang kaya, orang yang berharta banyak, kalau tanpa ada sifat pemurah, sifat dermawan. Maka mulianya orang-orang yang berharta bukan dekano sawah jolawe, bukan dekano rumah gadang, bukan dekano pintinya banyak. Mulianya orang kaya di hadapan Allah, mulianya orang berharta di hadapan Allah, dekano sifat pemurah. Sifat pemurah kolah yang mengantarkan orang kaya menjadi mulia di hadapan Allah.
Orang yang berakal, yang cerdas, mungkin dia menganggap dan mengaku bahwasanya dia adalah orang yang cinta dan dakik kepada Allah di atas sifat waraknya. La yuslihul aqlu bi ghairi wara'. Tidak akan ada mulianya orang yang cerdas, otaknya santiang. Tapi kalau tidak ada disertai cerdasnya dengan sifat wara', tidak ada lo makna akan jadi di depan Allah. Maka al-wara'u, wara' itu adalah ijtinabul mahzurat. Wara' itu adalah sifat yang mana sifat itu orang bisa menjauhkan segala yang diharamkan Allah. Artinya akalnya tubuh bisa meninggalkan, membedakan ma yang haram, ma yang halal. Atulai akal diserta sifat wara'. Maka Amir bin Qais mengatakan, idza aqalka amma la yanbaghi fa anta akilun. Kata Amir bin Qais, apabila akalmu bisa membedakan antara baik dan buruk, dan boleh je tak boleh, patut tidak patut, fa anta akilun, barulah kamu tu berakal. Ni kalau awak lah tua lah gaya kamu, tahu awak ada cocok untuk awak, akan jawab dan pantas. Umur lah barabu lah 70. Tapi menonton suara hati seorang istri itu yang tak pernah berhenti. Tak siang, tak pagi, tak petang, tak malam. Asengolah apanya lagu tu, aku menangis. Tak ada pede dulu. Dek kacau nonton. Umur lah 70 bagai tak kojo ni dulu. Tu kojo orang muda. Awak tua kok kojo. Awak hanya berusaha beribadah sebanyak mungkin, mempersiapkan mati. Dapat mati sebentar. Tu amal. Enggak. Maka Rasul mengatakan al-aqlu nurul qalbi. Akalku adalah cahaya bagi hati. Yufarriqu bainal haq wal batil. Sehingga nanti akal adalah cahaya bagi hati, disitulah akal bisa membedakan antara hak dan yang batil. Orang yang beramal mungkin merasa dakik, dia tidak menganggap dirinya adalah orang yang cinta kepada Allah, karena amal yang disertai dengan ilmu. Walal amala bi ghairi ilmi, tidak adalah makna amal nilai ibadah awam, solat awam, haji puasa awam, tidak akan ada nilai maknanya di hadapan Allah, tidak akan ada manfaat bagi awak bi ghairi ilmin, kalau tanpa disertai amal itu dengan ilmu. Afdalul amal, afdal amal, afdal amal itu adalah ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Itu afdal amal. Ilmu mengenal Allah itu baik. Maka ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa orang yang lah tahu, yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal pula lah dengan Allah. Cara mengenal diri kuah. Salah satu ulama mengatakan cara mengenal diri bukan hanya mengenal melalui identitas awak saja. Kalau mengenal diri dengan identitas kan rumah dibuka, kakak, KTP dibaca siapa namo, barang di mana tinggal, bahas status. Nah itu mengenal diri itu dengan cara memberikan satu pertanyaan, mendatangkan 6 jawaban. Satu tanya 6 jawaban. 6 jawaban itu sampai salah 2 bulan batua. Itu cara mengenal diri.
Satu tanya ke dia waktu, man ana, siapa dia? Ada nama tu ikut siapa? Tidak. Asyana nawakwan. Jawaban yang pertama, apakah aku ini pemilik aturan? Jawabannya salah. Berarti awak bukan pemilik aturan. Sebab yang pemilik aturan itu adalah Allah. Awak hanya pelaksana menjalankan aturan. Karena awak adalah orang yang menjalankan aturan, maka hiduplah awak sesuai dengan aturan. Bukan aturan Allah itu dan sesuatu, tapi awak menyesuaikan hidup awak dengan aturan Allah. Kalau awak bukan Tuhan, karena awak bukan pemilik aturan, maka awak bukan Tuhan. Yang pemilik aturan adalah Tuhan. Maka awak jangan sampai memakai pakaian Tuhan. Salah satu pakaian Tuhan yang banyak dipakai orang adalah pakaian kesombongan. Kira-kira oleh dorong sombong. Le dorong sombong dulu. Le dorong sombong. Lai ka surau di kini kok. Di surau pun ada dorong sombong. Orang nak tawaju. Bisa jadi orang sombong Johara Tobano sombong dia pakai jabatan sombong dengan rancanya. Sombong dia pakai dan sebagainya. Nah, orang sombong itu sebabnya apa? Karena tidak tahu diri. Karena dia tidak mengenal diri, maka dia tidak tahu diri. Nah, kalau orang sudah tahu dirinya dia bukan pemilik aturan, tidak layak dia sombong. Karena yang layak sombong itu adalah Allah, maka dia tidak akan sombong. Dia campaan sifat sombong. La yadkhulul jannah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa saja yang di dalam hatinya mithqala dzarratin. Kalau ada sagadang biji bayam rasa sombong. Tidak kadang-kadang sagadang biji bayam rasa sombong rasa mulia dari orang mencari orang hina dari awak. Yang sombong itu tibu merasa mulia sehingga mencari orang hina. Maka tidak masuk sana. Satu salah jawaban. Yang kedua, siapakah saya? Siapakah aku? Apakah aku ini adalah malaikat? Jawabannya lah, kita bukan malaikat. Kalau awak sadar awak bukan malaikat, maka tidak adalah tak pantas awak ini merasa sok suci. Karena yang merasa sok suci dan sebetul suci itu malaikat. Jadi kalau ada orang merasa ini sok suci ya, berarti orang kok tidak tahu diri, tidak pernah mengkaji diri. Kenapa malaikat itu adalah yang pantas dan memang makhluk suci? Ini karena malaikat tidak ada napasunya. Nyuaka saja nado. Dia napasu dado, maka malaikat tidak pernah membantah ya Ta'ala juga perintah Allah. Tidak pernah nyokarajo dan dilarang Allah. Yuk sama dapat tutup dua. Sakiti Allah tidak ada dosa malaikat kepada Allah. Suci. Jadi kalau awak bukan malaikat. Lalu yang ketiga, siapakah aku? Apakah aku ini setan? Jawabannya tidak. Awak bukan setan. Kalau awak bukan setan, maka jadi nak mandang surang sen. Kalau sifat hidup nak mandang surang, nak batu surang itu setan. Karena setan itu punya sifat tiga. Salah tidak buah disalahkan. Salah tidak pernah merasa bersalah. Salah menyatakan salah ke orang lain. Itu nak setan. Dicaliak ketiga setan diusir Allah dari surga. Di atas salahnya surang. Salah setan di surga. Disuruh suci kaum Nabi Adam sudah buang. Dia membangkang perintah Allah. Dihukum Allah keluar di surga. Tapi di dasar setan nyatu-nyatu dirinya benar dan salah. Nyosalahkan Nabi Adam. Aku di Adam dan ternyampak di surga. Apa kau musuh awak kau nak cucu Adam sampai kiamat? Atau nak setan?
Dan setan tak pernah sadar, tak pernah nyawa mengaku salah walaupun dia salah. Dan setan tak mau pula disalahkan, dan setan tidak pernah marah subah salah. Maka kalau orang setan jadi duit nak manang sulah, jadi duit marasu panjang santiang. Dan kape kalau awak bukan Tuhan, awak bukan malaikat, awak bukan setan, lalu kape apakah awak ini hewan? Apakah kita ini binatang? Jawabannya tidak. Nah, kalau awak sadar bahawa awak bukan hewan, maka jangan sampai ini sesuka hati. Sebab yang punya sifat ini sesuka hati itu adalah hewan. Calik di bawah hewan, buang air sesuka hati biasa. Di teras rumah orang, pintu rumah orang, nanti terompa orang, semarang sila. Pokoknya ini sesuka hati, kau makan itu loh. Dan kalama ni no, biarlah para orang tanam orang nak perlu pokok no lama, pokok no parikannya, pokok no waksana sesuka hati. Lah jale orang sakit sebelah kau bunyi musibah dan donat-donat orang sakit sebelah. Biasalah tengah waksana. Atau dan hewan tak mau tahu dia orang lain. Yang penting awak sana, penting awak kanya, yang penting keinginan tercapai. Dan orang biasalah itu dan hewan. Berarti ambil jawaban kau salah. Tinggal dua jawaban dan batu. Lalu siapakah awak? Siapakah saya? Awak adalah manusia. Manusia punya dua sifat dasar. Itu yang pertama suku salah, yang kedua selalu lupa. Kalau nyo sadar adalah manusia, maka ketika nyo salah ditagur orang nyo mana rimu. Nyo manusia sadar, ambo punya sifat salah. Tapi kalau nyo salah ditagur orang mau melawan membalik nyo, aku tak manusia banyak. Kenapa? Tak tahu diri. Yang kedua, di samping awak punya sifat salah, awak punya sifat lupa. Kalau salah awak ditegur orang menerima, kalau lupa awak dengar orang, awak menurui. Aturan manusia. Aturan lain mengkaji diri benda itu. Lalu di samping itu ke manusia, status kita adalah hamba Allah. Karena kita adalah hamba Allah, budaknya Allah, maka dia awak ada pedoman dari Allah. Pedoman kau supaya jangan salah langkah. Kau mata jangan sampai salah calik, kau muncul jangan sampai salah kecil, telinga jangan sampai salah dengar, kau tangan jangan sampai salah kaku, kau kaki jangan sampai salah langkah. Kau pada mana ini? Dari jaga lalu sampai dunia nak bahagia di akhirat. Kau pada mana ini? Dan tugas awak di kana budak adalah beribadah, menyembah Allah. Nah, maka kata ulama tadi, walal amala bi ghairi ilmin, tidak ada makna ibadah, tidak ada nilai amal kalau tanpa disertai dengan ilmu. Innal ilma yanfa'uka ma huwa qalilul amali huwa katsiru. Amalmu akan mendatangkan manfaat, amalmu akan menolongmu, amalmu bisa mengantarkan kamu dapat ridha Allah, amalmu bisa mengantar kamu ke surga. Biarlah sekete kalau dengan ilmu. Innal jahla la yanfa'uka ma huwa qalilul amali wala katsir. Kalaulah dengan kejahilan, dengan kebodohan engkau beramal, biar banyak bias kete, tidak akan ada manfaat. Oh, pandai tungang tungi, tagak sujud, rukun, tapi hasil tak masuk. Bahasa mak karena tidak ilmu. Maka Nabi mengatakan utulitu lailatul mi'raj alanan. Kata Nabi, di malam aku mi'raj, aku dicalian di Allah tu neraka. Nabi ketika dia mi'raj dicalian di Allah tu neraka ke Nabi. Lalu fara'aitu aktsara ahli al-fuqara. Kata Nabi, lalu aku cari di neraka tu nampak yang banyak ya orang fakir.
Orang miskin paling banyak neraka. Lalu bertanya sahabat, min mal ya Rasulullah, apakah orang nama saudaraku miskin tu karena harta? Kata Nabi, tidak, tapi karena ilmu. Miskinnya karena ilmu. Artinya dia beribadah banyak tapi tidak ada ilmunya. Saudaraku jadi. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, inna rajula la yusalla sittina sana. Sesungguhnya seseorang yang sudah sholat menghabiskan waktunya 60 tahun. Sholat 60 tahun. Dan umurnya 60 itu sholatnya 60 tahun lamanya. La taqbalullahu lahu sholatan. Tapi sholatnya 60 tahun itu tidak ada cara sholat yang diterima oleh Allah tu. Samanya itu sholat umur, sholat datang banyak jumlah tapi tidak ada jalan diterima. Bahasa bab salahnya mudah gadak seketik. Itu salahnya wala yutimmu ruku'a wala sujuda. Karena tidak sempurna ruku', tidak sempurna sujud. Gara-gara dia ruku' salah sholat 60 tahun tidak ditarik. Tak terima. Baralah panjang ilmu wah. Mana? Atau kan Nabi menjuruh cari ilmu dia dari lahir sampai mati. Sampai mati. Aku awak ngaji, kau mencari ilmu. Kalau lah semua awak udah kolo, caranya awak cari ilmu lain. Kalau kau cara sama anak cucu tu tak mungkin lain. Pagi pakai buruk seragam, buruk biru, buruk hitam, buruk putih lah. Kau baju seragam, pakai muda wawah, pakai sepatu sanang tas. Pagi buka sebeli amin tuah mengaji. Setiap pagi pulang setengah 3. Kau pagi do segala dia 8 malam pulangnya 10. Lain terkau yo. Cano anak waktu susah. Setiap bulan bayar sekolah gua, pakai seragam. Dan awak lah tu kau tak sesusah itu cari ilmu murah. Tak perlu jalan-jalan jauh. Tentu akui awak kata lakom kerja lebat pergi ke surau, tiba di surau cari posisi duduk yang aman. Lain sampai menyana punggung, lain dapat monjo ke kilat. Duduk selasinan, timbul guru mata ilmu awak. Kadang awak lu dah pun. Tidak. Kenapa orang nak buat? Karena orang nak mencari itu pentingnya ilmu hukum demi kesempurnaan ibadah. Syekh Nabi mengatakan Allah yumidu kulli alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Sungguhnya Allah itu murka marah Allah kepada orang yang setia ilmu dunianya tapi jahil ilmu akhirat. Dunia yang sebalik dunia sebalik negara yang mencari ilmu. Tapi untuk akhirat ilmu tidak murka. Atau mako di orang awak dia dua diri pengajian. Tu untuk bagi nanti tu mencari ilmu jadi kau cari. Karena mencari ilmu tu wajib dari lahir sampai mati. Awak mati lahir. Cuma awak masih wajib mencari ilmu acano kau canonya le. Kau caro modelnya le. Nada. Oh dapat. Itu nak urusan awak, tu urusan Allah. Dan jalan bos awak. Kalau nanti tu bukan gak payah masuk. Dicuba apa-apa dapat pangkau ujung hilang, dapat ujung tengah tu kacau. Tu kalau tu tapi awak tak boleh bapu tu asuh mencari ilmu. Nah, kenapa? Karena kita ingin ibadah awak selamat dengan ilmu kita mengarahkan. Karena orang yang selamat nanti di alam barzah, selamat di akhirat adalah orang yang banyak amal soleh. Man kasura khairu, orang yang banyak amal kebaikan itu nanti selamat nanti di akhirat. Nah untuk banyak awak membawa kebaikan, tentu banyak awak beramal kebaikan di dunia. Kadang-kadang awak pun tiba malih, kadang tiba bandar haji, kadang tiba musim malih. Ada.
untuk rajin awak beramal kuat. Kata Abdul Wahab As-Sa'rani, maka dikana-kana badan diko basuh kamati. Kalau leacuk lah awak kota kana kamati, tibu semangat beribadah. Orang kalau dah ada takana kamati, wapunlah kamati bagaimana? Indak kana do pengana untuk beribadah. Akhirnya bara banyak orang lah kamati tapi tidak terkena kamati. Tanoyo namu ibadah. Kira-kira di kampung awak siko, leseko sebagai. Lima saya di rumah orang gay. Saya doya. Saya badannya lesek je baru. Tapi kasurau pun nak buah. Baku nak buah. Salah satu sebab tak terkena badan hampir mati. Karena orang kalau lah sadar kamu tidak ada jalan nak dibawa kecuali amal soleh. Maka Nabi mengatakan, yatba'ul maita salah satu. Kalaulah mati wak nanti dimandikan orang, dikapankan orang, lalu dia hantar orang awak ke kubur. Dan satu mantah awak kata Nabi salah satu. Tiga pakaro ko apa mantah awak nanti ke kubur. Ada wayang di uwisrani di antara nanti go paiman tawa dua pulang wayang baqa wahid yang satu nanti jawab kok lagi puluh go. Kalau tak ada tu tak ada nanti jawab. Wayang bau mana yang paiman tawa tu yang mengikut awak mai dia awak tu ayo. Ahlu wa malu wa amalu. Yo harta bandu awak. Iyalah keluarga awak satu peluang amal soleh. Fayarji'u aluhu wa maluhu. Tapi nang balik pulang nanti yo sabatai betu kubur mantawak dua pakar. Pertama ahlu keluarga awak. Anak awak, cucu awak, keponakan awak, laki awak, bini awak, urusan awak. Nyo mantawak yo sabatai betu kubur saja. Kalau masuk badan buruh awakku ke dalam liang lahat, dikasih papan di timur tanah, sudah tulah sampai tanahku di permukaan, kemudian diletakkan batu di kepala cek, di kaki cek, kemudian diletakkanlah rantiang-rantiang bunga cek, sampai di sini. Sudah tu pulang. Siapapun orang, dialah suami kau masuk dia sebana cinta, sebana sayangnya kawat. Tidak kamu walaupun yang pernah mengeluarkan kata-kata sakit bodoh sesuai. Awak saya mati mama. Sakit bodoh sesuai. Kalau lah mati silah kau dulu ni. Ada satu cari nama baru mulai. Tu kalau nasi. Jangan ada. Sebab dah ada nampak salah mongko ini saja awak berjalan tak kan ada awak nampak. Ketika seorang istri meninggal, nampaklah si suami yang mendagat tenda dan terkubur. Ditanya dia, Tuhan tenda apa? Ada kalau terkubur kau buat seminggu ya. Tuhan, ada kamar bini dan terkubur kau ibu dia. Anda bisa masuk ke dalam, biarlah dia tehnya di dalam. Jangan kau masuk ke dalam, dia teh kubur tu kan ada akan ada nampak dia. Baralah setia orang suami istri. Baralah kabar kasih sayangnya sama istri. Anda sayun salangkah senada seirama. Tapi kalau lah boleh nasib indah ada. Karena Nabi mengatakan keluargamu akan pulang. Dan akan ada nama masuk. Jangankan masuk menyawin di dalam sekadang ada nak buat. Pergi mengawan awak di sini. Kemudian wa maluhu. Harap tu pun pulang. Anda mungkin jauh sampai awak pun dikubur orang. Mungkin jodoh kado tua. Kadang ada mungkin juga rumah orang membawa tujuh motor lagi, tujuh becak lagi mentawa. Sudah awak sampai sini dah, dia pulang lagi. Nah tapi wajabqa amalu, tapi yang kekal yang akan menemani awak sampai kita bayu basana di alam barzakh itu hanya satu saja. Itulah amal soleh awak. Maka orang yang selamat man katsura khairuhu, orang yang selamat adalah orang-orang yang banyak kebaikan.
maka banyak beramal soleh. Manfaatkan umur dan tua-tua sisa-sisa ini dengan memperbanyak amal soleh. Jangan tapangaur tapanayawak dengan siaran-siaran TV, dengan utaikun sebagainya. Fokuslah awak beribadah. Tanda karena kita sudah berada di penghujung kehidupan. Pakai cewulang kamalai, aku menunggu hari silai. Menunggu hari itu kalau masuk 9. Kalau awak kalau kagak ada menunggu hari silai. Maka Bapak Ibu cuma rahmat Allah. Kata Sufyan As-Tsauri, kalau ingin kita nanti mendapatkan yang mana maunya husnul khotimah, amalkan sampai perkara uang, dapat kita mati nanti husnul khotimah. Husnul khotimah kamu mati beriman dan mau ibadah. Lah nampak sampai tinggal di akhirat nanti serugo kalau mati husnul khotimah. Kata Sufyan As-Tsauri, kalian amalkan sampai perkara kalau ingin gila mati husnul khotimah. Yang pertama istiqomah dengan iman. Biarlah sakit, biarlah sehat, biarlah basah, biarlah kayu, biarlah sakit, biarlah senang, biarlah susah. Bahajalah situasi awak dan iman jangan sampai lapis. Karena iman modal paling penting untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi kalau iman lah tabang sadolah ibadah awak tu tabuhkan iman. Dan kedua, amalan untuk mendapatkan husnul khatimah itu adalah dan kedua mujtahidun yuslihul zahiru wa batin, yaitu bersungguh-sungguh mengikhlaskan amal koyo karena Allah. Karena Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas akhlisu a'malukum, hai manusia ikhlaslah olehmu akan amal-amalmu. Ikhlaskan amalmu itu. Innallaha la yaqbalul amal illa ma khalasu lahu. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Ikhlaskan beramal. Maka apapun amal ikhlaslah karena Allah. Jangan karena yang lain, hanya karena Allah semata-mata. Barulah amal itu diterima dan memberi manfaat. Yang ketiga kata Sufyan As-Tsauri, amal untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah itu adalah wa kasratu doa. Banyak-banyak awak berdoa kepada Allah. Doanya itu Ustaz. Kata Sufyan As-Tsauri di dalam surat Yusuf ayat 101 di penghujung ayat. Doanya sikit. Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan namaku dalam keadaan Islam, ya Allah. Karena Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau Islam matilah, kalau Islam jangan mati dulu. Mintalah mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan patuh tunduk kepada Allah. Walhiqni bisolihin, minta kita kepada Allah supaya digabungkan Allah kita bersama orang-orang yang soleh. Itu doanya. Tawaffani musliman walhiqni bisolihin. Wafatkan aku bersama orang yang soleh, wafatkan aku dalam keadaan Islam, gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu banyak dibaca. Dan terakhir kata Sufyan As-Tsauri, amal untuk mendapatkan husnul khatimah itu adalah wa kasratu zikir, diperbanyak awak membaca zikir. Di mana duduk di mata kama apa ibu, jangan malih awak berzikir kepada Allah, terutama dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau orang yang senantiasa membaca kalimat itu, kalau dalam sakaratul maut dihiburkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan
kajian wak malam kini ada faedah faedahnya. Lah sekian bulan rasanya kita tak musawuk mana. Mungkin situasi dan kondisi bermacam-macam lah halangan awak. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Allah selamatkan kita di dunia, Allah bahagiakan kita di akhirat, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah kumpulkan kita nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.